Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat-sehat semua ya. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai penetapan harga ya, atau strategi harga. Sebentar. Kemarin saya udah share materi ya, yang minggu lalu dan yang untuk materi hari ini. Ya, kalau kita ngomongin strategi harga, itu sebenarnya apa ya? Harga itu kan keputusan ya mengenai harga itu kan sebenarnya udah pasti akan mengikuti dari strategi sebelumnya ya, kayak strategi bauran pemasarannya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi kayak penetapan segmentasinya kita udah bahas ya kemarin, segmentasi ya, targeting ya, penetapan target, kemudian nah itu ada penentuan keunggulan bersaing ya yang akan menjadi positioningnya. Nah, harga tuh pasti akan ngikutin, ya nggak sih? Kalau misalnya positioning kemarin saya baca kan kalian ada kebanyakan kan karena kalian mahasiswa ya, pengennya tuh menjual untuk mahasiswa dalam artian keunggulan bersaingnya adalah harganya murah gitu ya. Nah, ketika harga murah itu menjadi positioning, dan positioning itu kan bagaimana perusahaan itu menerapkan ya sesuatu yang cepat di benak konsumen ketika konsumen itu mengingat produk perusahaan kan. Jadi kayak misalnya, oh mau makan yang murah di mana gitu kan, oh mau makan yang apa, wifi-nya kenceng di mana. Nah itu kalau perusahaan berhasil menancapkan itu di otak pelanggan gitu ya, berarti perusahaan berhasil ya, jadi dalam positioningnya. Jadi ketika positioning itu adalah harga murah ya, jadi oh ini mahasiswa gitu kan, berarti artinya kan harganya harus murah. Ketika strategi harga murah yang diambil ya, segala sesuatu yang ada di perusahaan tersebut harus efisien kan, gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin harga gitu. Saya mungkin juga pernah cerita ya tentang harga kemarin waktu bahas waktu sepintas ngomongin tentang bauran pemasaran, yang ada salah satunya adalah harga. Itu ya saya ceritakan ketika perusahaan baru tuh biasanya atau produk-produk baru, launching baru tuh seringnya kan kasih harga murah gitu ya. Tetapi harga murah itu nggak selalu menjadi solusi yang tepat ya. Kalau misalnya nih, ini saya contohkan yang kemarin sih, sebenarnya kan masalahnya banyak ya, harga murah belum tentu jadi solusi yang tepat. Jadi kayak misalnya kemarin itu kayak contohkan Starbucks dengan kopi yang lain kan, kopinya apa sih saya lupa. Nah itu untuk menembus pasar peminum kopi botolan gitu ya, kopi botolan tuh namanya apa? Mungkin yang seperti kopi ngerti ya, kopi-kopi botolan gitu, dia kan pasang harga murah kan, tapi terlalu lama gitu kan, nggak nggak ada periode promo dan lain sebagainya, sehingga membuat pesaing yang besar gitu kan gerah gitu kan, ini kok pasarku diambil. Mungkin dia ngerasa kopinya enak gitu ya, kopi botolan dari produk baru yang baru dari pesaing yang baru ini. Nah yang pesaing gede tentunya gerah kan, akhirnya dia launching produk yang jelas brandnya udah udah kuat ya, dengan harga yang lebih murah gitu ya, jauh lebih murah. 80.000 satu, sama yang satunya 50.000 satu ya, 100.000 dua kan. Nah jadi tentunya itu akan membuat si
produk baru itu, pesaing yang baru masuk itu kelabakan ya. Bagi perusahaan gede, dia ngejual dengan harga segitu, nggak masalah bagi dia ya. Dia untung dikit nggak apa-apa, ya kan? Toh dia masih bisa hidup dari yang lain, jelas banget masih bisa hidup dari produk-produk yang lain. Yang penting si kopi barunya itu tersingkir gitu kan, ibaratnya seperti itu. Ya ini cita-cita seperti ini sebenarnya nggak cuma aja ya, jadi ada juga cita-cita zaman dahulu gitu ya kan, memang kan pemasaran itu kan ilmu yang sudah sangat tua ya, ditulis juga bukunya udah lama banget. Dulu ada restoran yang namanya, sampai sekarang masih ada sih, mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin pernah makan di sana, tapi nggak ada di Jogja, Western Market gitu ya. Dia kan emang konsentrasinya waktu itu di santap restoran keluarga yang kayak gitu gitu. Tapi kemudian dia mau mau mencoba masuk di santap siang, sasarannya orang-orang muda, lebih ke burger gitu ya. Dia bikin dengan harga $55, $50 sekitar itulah. Terus dia bikin itu, nah pesaingnya sudah ada kan kayak Big Mac ya dan teman-temannya. Harga itu tuh ketika itu tuh yang termasuk harga yang murah ya, karena Big Mac menjual dengan harga lebih dari itu. Dan kemudian cukup lama juga dia menggunakan harga itu, lalu Big Mac ngeluarin dengan harga $55, lebih mahal sih. Tapi si Big Mac kan udah lebih dulu ya di bisnis burger. Orang-orang udah tahu, orang-orang sudah merasa lebih mending makan yang $55 ya punyanya Big Mac daripada si punyanya Boston Market kayak gitu. Nah untuk menyaingi itu dia pakai kupon, si Boston Market terus aja pakai kupon terus menerus sampai dia ngerasa akhirnya kewalahan ya, ibaratnya tuh nggak cocok gitu ya kalau bahasa Jawanya ya, karena dia harus membiayai iklan, karyawan dan semuanya kayak gitu. Jadi tidak semua strategi harga murah itu untuk produk-produk baru ya terutama itu menjadi suatu solusi. Jadi harus dipertimbangkan. Kan banyak ya yang untuk nembus pasar, penetrasi pasar tuh kita pakai harga yang murah aja. Nah, cuma saran saya sih kalau memang mau pakai harga seperti itu ya mesti ngelihat siapa saja pesaing kita dan mau berapa lama. Ya kan, mau berapa lama kita menggunakan harga itu. Saya pernah sih dulu waktu masih muda gitu ya. Sekarang udah nggak muda berarti ya. Jadi waktu masih lebih sedikit lah dari kalian punya bisnis gitu ya, sama teman-teman. Apa namanya? Waktu itu untuk menembus harga gitu ya, menembus pasar kan pasti kan yang kita pikirin udahlah harga murah semurah-murahnya. Toh ini semua produk apa namanya? Jadi waktu itu intinya gini. Kelemahan dari perusahaan kecil adalah perusahaan tersebut tuh kurang menghargai diri apa ya pemilik beberapa pemilik gitu, jadi teman-teman kan saya bertiga ya bertiga. Nah jadi kami itu tidak menghargai hasil jerih payah kami gitu loh, ibaratnya seperti itu. Jadi kan ngitungnya kan udah keuntungan berapa bagi 3 gitu kan gampangnya. Tapi di dalam struktur perhitungan biaya itu tidak ada gaji buat kami bertiga gitu. Jadi artinya kan berarti tidak menghargai jerih payah kita kan. Ya dari situ aja. Nah masih anak-anak kan waktu itu ya masih muda gitu ya. Dapat duit seberapa pun tuh kita seneng ya. Nah terus kami pikir ada suatu produk yang wah ini kalau kita kerjakan tuh bisa 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 apa namanya kok intinya gini kan seringkali kalian tuh nganggap bahwa wah ini bahan baku sampai ongkos jadinya dan lain-lain itu cuma segini, di luaran sana dijualnya itu bisa 4 kali lipat misalnya dari bahan baku dan ongkos bikinnya, misalnya ibaratnya seperti itu ya, tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja dan bahan baku. Seringkali kalian berpikir gitu, ketika itu yang terjadi pada kami juga gitu. Jadi udah ini ada bahan bakunya, kita tahu di mana kita nyari bahan baku, terus kemudian ada tenaga kerjanya juga yang bisa mengerjakan dengan hasil yang bagus juga, terus akhirnya kita keluarkan produk dengan harga yang murah gitu ya. Jadi selisihnya itu mungkin nggak nyampe setengah sih, tapi misalnya mereka jual 1 juta, kita jual harga 600 ribuan misalnya seperti itu. Jadi 40% lebih murah ya. Nah,
heboh kan, orang-orang pada datang gitu kan. Kok bisa murah gini-gini? Yang strategi yang selalu kami gunakan adalah ya kita tempat nggak nyewa gitu kan, di rumah sendiri, tempat sendiri, terus ini apa, tenaga kerja juga dapat murah dan lain sebagainya. Selalu strategi yang dijelaskan seperti itu. Nah, ini terus berjalan terus dan benar yang terjadi beberapa waktu setelah kita sudah menikmati keuntungan dengan banyak konsumen yang cukup ya. Jadi kita emang ngambilin konsumen-konsumen pada pindah ke tempat kami gitu ya. Ya udah, mereka semua tidak tinggal diam. Akhirnya jadi perang harga. Nah ini kan nggak pengen kan kayak gitu terjadi kan. Jadi yang sana nurun ya sampai apa ya? Menurut saya tuh jadi kayak sampai saat ini tuh sampai beberapa waktu tuh produk itu tuh kayak jadi kehilangan nilai seninya gitu. Ya, jadi kayak barang dibikin gitu. Jadi kayak unsur seni dan lain sebagainya itu jadi hilang gitu. Padahal unsur seni ada di situ. Itu kan produk-produk custom gitu ya. Jadi kayak kehilangan itu. Nah, itu ketika waktu masih ambisius banget dulu, masih muda. Nah, kalau sekarang saya sudah tidak mungkin berpikir seperti itu ya. Jadi ya itulah namanya harga ya. Jadi susah-susah gampang ya untuk menentukan harga. Karena pasti kan ada kekhawatiran kalau terlalu mahal nanti orang nggak datang, ya kan? Pasti akan seperti itu. Nah, pada hari ini tuh kita akan bahas mengenai teori lah ya, teori mengenai harga itu. Walaupun sebenarnya secara apa ya, prakteknya gitu ya, mungkin kalian udah ngerti gitu ya, ya produk baru murah lah, plus apa berapa mau dijualnya ya kemarin bikinnya berapa kan gitu kan. Pasti kan pertimbangannya gitu, biayanya berapa untuk bikin ini, terus kita mau markup berapa, oh kita kenaikin 10%, 15% untuk keuntungannya itu harus cukup buat bayar tenaga kerja dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus juga setelah itu gimana nih kalau dilempar dengan harga segini, pasti akan lihat oh pesaingnya gimana, harga pesaing gitu kan, di harga segitu kira-kira laku nggak, konsumen mau nggak, pasti kan gitu kan terusannya seperti itu, konsumen mau nggak di harga segitu, nggak pesaing gimana, terus oh ini masih masih apa namanya relatif sama pesaing ya, emang karena pesaing juga bahan bakunya dari sini, tenaga kerja dari sini, jadi hitung-hitungannya ya sudah kurang lebih sama misalnya gitu kan. Ya, tapi kita mau lebih murah kan gitu biasanya. Udah kita pakai periode promo, soft launching, nanti grand launching dan seterusnya gitu misalnya. Pakai seperti itu. Nah, iya memang secara prakteknya kan gitu. Tapi ini di balik semua praktek yang sudah dilakukan yang bisa dilogika dengan mungkin kalian sudah bisa melogikakannya dengan mudah, ada beberapa teori gitu ya. Teori yang ditulis berdasarkan pengalaman para pakar tentunya gitu ya. Ya, saya mau langsung share screen aja. Kucingku teriak-teriak kedengeran nggak sih? Pada ada yang pelihara kucing nggak? Sudah terdengar? Terdengar apa ya? Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Ya, oke. Ini puasa hari ke-11. Kayaknya ada error, semakin error. Ya udah. Oke, saya masuk ke penetapan harga produk. Kalau kita ngomongin harga, harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk. Dalam arti luas, harga adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Saya kira jelas ya. Harga itu kalau dari seorang profesional, harganya adalah gaji gitu kan. Kemarin ada sempat di PPT yang sebelumnya. Di industri pariwisata ada dua, publish price sama actual price. Harga atau tarif yang dicantumkan dalam brosur atau iklan, harga atau tarif yang sebenarnya harus dibayar. Ya kadang public price itu bisa berbeda dengan kenyataan yang dibayar ya. Publish price ya, harga yang dipublikasikan tuh kadang suka beda. Kalau kalian jadi pelanggan yang sudah lama bekerja sama dengan suatu perusahaan tuh bisa harganya lebih murah kayak gitu ya. Biasanya seperti itu.
Saya kira ini kita lewati aja ya, yang kayak gini-gini nanti dilihat dulu kan ada sales. Kemudian kita kalau ngomongin profit itu total sales revenue dikurangi total cost production, udah tahu lah ya. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah, berapapun jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, ini saya kira udah ngerti semua kemarin di SMA ada ya. Biaya variabel yang berubah sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan, biaya total, jumlah total, biaya marginal, biaya pada tingkat produksi berbeda. Biaya marginal itu gini, maksudnya ketika kita produksi 10 sama produksi 12 gitu ya, kan enggak mesti biaya bahan bakunya itu sama, bisa berbeda gitu ya, terutama di industri pariwisata. Contohnya gini, kayak misalnya kalian berbisnis di industri perjalanan gitu ya, terus kalian pakai bus gitu untuk bikin suatu paket gitu kan. Nah, bus itu kan kapasitas maksimalnya taruhlah 50 ya. Nah, ketika diisi 50 orang, mungkin dibagi dengan seluruh jumlah 50 orang yang ada di situ, biaya untuk pariwisata atau perjalanan itu bisa 1 juta misalnya. Tapi ketika kalian harus nambah 4 orang lagi, nggak bisa kan? Kemudian kalian tetap di harga 1 juta juga untuk mendapatkan laba yang sama. Pasti labanya akan berkurang karena apa? Yang 4 Oh, ya 4 orang itu kan mau ditaruh di mana, ya kan? Kan mesti alternatifnya adalah sewa bus kecil-kecil dengan bisa yang tetap bisa menampung 54 orang atau bagaimana caranya gitu kan yang 4 orang ini, gitu kan? Jadi pasti biayanya lebih tinggi dan akan kalau dijual dengan harga yang sama akan menghasilkan laba yang lebih sedikit. Jadi biaya marginal itu ya. Ada contohnya nanti hitung-hitungan kalau kalian mau apa lihat ya. Nah, topik yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai penetapan harga produk, di mana di dalamnya ada faktor penetapan harga, pendekatan penetapan harga, kemudian penetapan harga produk baru, kemudian memprakarsai dan menanggapi perubahan harga, kemudian ada penyesuaian terhadap penyesuaian harga terhadap perubahan pasar. Itu ya. Kita masuk yang materi pertama. Penetapan harga, penetapan harga, faktor penetapan harga menurut saya. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal ya. Faktor internalnya itu ada 4 ya kalau di materi ini semua saya ambil dari Philip Kotler dan juga digabungkan sama bukunya Pandi Ciptono ya untuk strategi pemasaran judulnya. Kalau yang Philip Kotler masih sama, masih tetap yang kemarin yang apa judulnya? Saya jadi lupa. Judulnya Marketing for Hospitality and Tourism ya. Itu ya. Jadi faktor internal dan eksternal. Internalnya itu ada 4, ada tujuan perusahaan, kemudian ada strategi bauran pemasaran, kemudian ada faktor biaya, dan yang terakhir adalah pertimbangan organisasi. Jadi ada 4. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada pasar ya, kemudian ada faktor permintaan dan penawaran, kemudian ada persaingan, terus kemudian ada produk yang pendukung ya, produk pendukung yang dijual. Ada itu. Ya. Kita masuk ke faktor internal dulu untuk penetapan harga. Nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan aja ya. Langsung tanya aja. Jadi faktor penentuan harga yang pertama itu faktor internal, yaitu tujuan perusahaan dan sasaran pemasaran. Nah, tujuan perusahaan itu ada, contohnya ini ada 4. Jadi gini, perusahaan itu kan pasti ya punya tujuan ketika dia didirikan atau bahkan ketika dia sudah berada pada perjalanan bisnisnya gitu ya. Kemarin juga produk itu juga kita sudah bahas walaupun mungkin hanya sepintas saja mengenai daur hidup produk ya, bahwa produk produk perusahaan itu mengalami yang namanya siklus hidup gitu ya. Jadi ada yang lagi naik daun, lagi naik pertama kali launching kemudian naik gitu ya.
pertumbuhan, kemudian tahap dewasa, kemudian ada tahap menurun gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, tujuan perusahaan itu contohnya adalah yang pertama bertahan hidup, ya. Kemudian ada memaksimalkan laba saat ini, kemudian ada kepemimpinan pangsa pasar dan kepemimpinan mutu produk. Nah, dilihat dari contoh tujuan perusahaan ini aja pasti harganya udah beda-beda ya. Ya kan? Kayak contohnya misalnya bertahan hidup. Bertahan hidup ini kan artinya orang-orang tuh gimana caranya supaya orang tuh tetap beli produknya dia kan. Pasti dia bisa saja punya strategi itu, dia akan memberikan berbagai macam penyesuaian harga gitu ya, diskon gitu ya, seperti itu, dan lain-lain. Gimana caranya supaya orang tetap beli produknya. Ya. Kemudian memaksimalkan laba saat ini. Ya, namanya memaksimalkan laba, gimana caranya? Ya, mungkin pada saat perusahaan menghadapi suatu keadaan di mana dia harus segera mengeliminasi produknya. Jadi dijual lebih mahal gitu ya. Gimana caranya biar bisa laku mahal. Yang penting saat ini dia bisa meraup laba sebanyak-banyaknya, gitu kan? Kemudian kepemimpinan pangsa pasar. Artinya kan dia menguasai pasar ya, tetapi dia ada sedikit mengesampingkan yang namanya laba. Ya. Jadi harga murah untuk menembus pasar gitu ya, untuk memimpin pangsa pasar. Kemudian kepemimpinan mutu produk. Nah, namanya kalau memimpin mutu produk ini kan artinya dia riset dan pengembangannya, biaya riset dan pengembangan ya, biasa biaya-biaya untuk develop produknya itu sangat tinggi ya, untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Dia harus selalu unggul dalam mutu. Nah, ini kan artinya banyak banget biaya-biaya yang kemudian membentuk si produk itu kan. Jadi dia harus harganya pasti akan mahal gitu ya. Jadi tergantung gimana tujuannya. Kalau tujuannya sih pasti dapat cari duit sebanyak-banyaknya, gimana caranya tambah kaya gitu ya. Cuma keadaan pada saat itu tuh seperti apa, gitu ya. Ini ada keterangan. Jika sasaran pemasaran dan pemosisian telah ditentukan secara cermat, maka strategi bauran pemasaran termasuk harga biasanya sudah jelas, gitu ya. Nah, ini contohkan, jika sebuah hotel memposisikan diri sebagai hotel yang menyediakan kamar ekonomis bagi wisatawan dengan anggaran terbatas, jadi positioningnya kamarnya ini apa namanya simple dan lain sebagainya, terus cocok buat mereka yang memiliki anggaran terbatas gitu kan. Posisi ini menyalakan harga rendah tuh pasti gitu, ya. Biasanya hotel-hotel minimalis ya, dengan ruangan yang kecil-kecil gitu ya, nggak gede ruangannya. Itu biasanya termasuk hotel budget itu ya, gitu. Oke, lanjut. Faktor internal yang berikutnya adalah strategi bauran pemasaran. Saya kira ini jelas ya. Penetapan harga, tadi saya sudah singgung kan ya, keputusan harga harus dikoordinasikan dengan rancangan produk, distribusi, dan promosi yang membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif. Ya, karena harga itu kan salah satu faktornya untuk menentukan harga itu kan biaya ya. Jadi ketika desain produknya itu memang dirancangkan untuk dibikin dengan sedemikian rumit gitu ya, ibaratnya seperti itu, pasti dia akan lebih mahal gitu ya, harganya akan mahal. Produk yang selalu dirancang dengan inovasi yang terus menerus gitu ya, memang karena dia komitmennya memang di mutu gitu kan, selalu yang nomor satu, yang terbaik gitu ya, dia pasti akan harganya akan lebih mahal. Kemudian juga terkait juga dengan saluran distribusinya, karena kan saluran distribusi ini kan juga harus ada keuntungan di situ kan, gitu ya. Kemudian ada promosi yang membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif, gitu. Promosinya juga. Ya, semakin mahal promosinya, untuk biaya-biaya itu ya, tentunya butuh untuk promosi kan butuh biaya ya. Jadi itu apa namanya, semuanya harus disesuaikan sehingga nanti akan terbentuk harga yang sesuai. Jadi faktor penetapan yang kedua adalah strategi bauran pemasarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga biaya. Biaya menjadi dasar bagi harga yang ditetapkan oleh perusahaan karena harus menetapkan harga yang dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, mendistribusi, menjual produk serta mengembalikan modal dan risiko yang ditanggung. Saya kira ini jelas, ya.
Jadi ada satu lagi, ada 4 ya tadi ya. Ada tujuan, kemudian bagaimana bauran pemasarannya, ya termasuk bagaimana positioningnya tadi. Terus kemudian ada faktor biaya. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor pertimbangan organisasi. Karena pertimbangan organisasi ini lebih ke siapa sih yang mau menetapkan harga, mau menentukan harga gitu. Ya. Dalam perusahaan kecil harga seringkali ditetapkan oleh manajer. Ya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menetapkan harga itu kan kerjasama antara pemilik yang jelas maksudnya dalam perusahaan ya. Jadi ada manajer gitu ya, ada pemilik perusahaan, kemudian ada orang-orang accounting dan juga marketing, ya kan? Accounting itu kan kenapa accounting dilibatkan? Karena accounting kan yang ngerti sebenar-benarnya dengan harga yang dirancang oleh marketing itu sebenarnya bisa menghasilkan laba berapa sih yang sebenar-benarnya gitu kan. Ya, karena kalau dari marketing kan biasanya dia ngitung marginnya berapa gitu ya, tanpa dia melihat biaya-biaya lain yang membentuk harga itu kan. Dia jadi biaya secara keseluruhan kan dia nggak ngelihat gitu ya, nggak ngelihat. Dia ngelihat HPP aja, tetapi ada biaya-biaya lain kan selain itu. Nah, jadi ada kerjasama itu. Nah, biasanya yang menetapkan itu manajer, atau kalau perusahaan kecil ya pemilik perusahaan, seperti itu. Nah, jadi pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan harga mencakup ada manajer penjualan, manajer produksi, kemudian ada manajer, oh ya ini ada manajer produksi ya, tambah satu, saya tadi salah. Jadi saya sebutin 2 ya. Manajer produksi jelas ya, karena dia yang produksi, ngerti ini habisnya total produksinya berapa. Tadi bayangan saya ini apa, perusahaan kayak hotel gitu ya. Jadi manajer keuangan dan akuntan. Dalam industri pariwisata umumnya wewenang penetapan harga berada di tangan penjual dengan patokan harga yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Ya, kalian mungkin pernah ya negosiasi harga gitu ya. Ketika kalian misalnya mau menggunakan mau beli produk hotel misalnya gitu. Nah, di situ kan kalian ketemunya sama marketing ya pasti. Nggak mungkin kalian ketemu sama kalian ketemunya sama sales ya, sales ya. Jadi manajer marketingnya pun belum tentu ketemu kan. Nah itu di situ kan kalian pasti apa namanya negosiasi harganya sama dia gitu kan. Nah karena memang orang-orang sales itu memang sudah dikasih wewenang ya untuk menentukan harga deal-dealan gitu ya, gampangnya deal dengan konsumen gitu kan. Nanti kalau dia konsumennya tuh susah banget gitu ya, susah banget untuk harganya, dan biasanya konsumennya itu karena konsumen udah lama gitu kan, sudah bekerja sama lama, dan lamanya pun nggak cuma lama tok, dari dia itu kemudian bisa menyebar kemana-mana gitu, seringkali gitu ya. Itu nanti baru dia konsulkan ke manajernya biasanya gitu kan, konsulkan ke manajernya atau ke pihak-pihak lain yang ngerti ya bagian produksinya. Iya, hotel ada bagian produksi. Saya kok jadi error lagi tadi ya. Jadi ke bagian produksinya, ke chefnya biasanya kalau di hotel. Itu ya. Terkait dengan, misalnya kalian berbisnis terkait dengan paket meeting gitu ya. Nah, itu ya untuk pertimbangan organisasi. Saya kira udah yang faktor internal ada 4 yang sudah dibahas. Nah, yang berikutnya ada faktor eksternal sekarang ya. Faktor eksternal yaitu pasar yang pertama. Faktor eksternal tadi ada pasar, ada permintaan dan penawaran gitu ya. Kemudian ada produk pendukung sama pesaing. Yang pertama pasar. Jelas ya. Kondisi perekonomian sama respon konsumen terhadap produk. Harga sudah disusun sedemikian rupa, tetapi kemudian kondisi perekonomiannya lagi bagus-bagusnya gitu ibaratnya. Nggak usah ngomongin jelek-jelek terus ya, lagi bagus-bagusnya gitu kan. Gaji pegawai negeri lagi naik gitu kan. UMR naik, semuanya naik gitu ya. Duitnya lagi banyak, semuanya banyak-banyak duit di mana-mana gitu kan. Harganya bolehlah dinaikkan, ibaratnya gitu ya. Atau sebaliknya, kondisi lagi susah gitu ya. Terus kemudian
semua naik gitu kan, tetapi nggak bisa sembarangan naik kan, tetap aja ngelihat kondisi perekonomian kok dinaikkan orang nggak akan mau beli misalnya kayak gitu. Itu ya, respon konsumen terhadap produk ya. Ketika konsumen itu merasa tertarik pada produk ya, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun gitu ya, responnya sangat baik terhadap produk, selalu bereaksi positif ketika perusahaan tersebut melunching sebuah produk gitu ya. Yang terjadi biasanya adalah perusahaan itu mulai sedikit demi sedikit menaikkan harga produknya, biasanya seperti itu. Tapi kalau responnya kurang baik ya, orang-orang kurang senang dengan produknya, mungkin dianggap sama dengan yang lain ya, dan tidak ada manfaat atau nilai lebih di produk itu ya, misalnya seperti itu, kemudian dikurangi harganya, biasanya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian pasar sekarang, sudah, permintaan dan penawaran. Harga juga sangat dipengaruhi, ya ini saya kira jelas ya. Bila permintaan naik, harga juga akan melonjak. Sebaliknya, bila permintaan rendah, harga akan beranjak turun. Ya, kapan itu tuh saya ngelihat ada, kadang tuh saya suka ini. Jadi kalian juga mungkin kalau yang tertarik dengan marketing tuh seringlah lihat orang-orang jualan gitu ya di mana-mana. Kalau saya sukanya ngeliat di Instagram kayak gitu ya, YouTube gitu kan, orang-orang jualan gitu ketika mereka sedang online dan lain sebagainya. Jadi saya suka ngeliat gimana sih caranya apa namanya mereka jualan gitu ya. Saya sering memfollow beberapa UMKM yang menurut saya tuh dia itu sangat cepat gitu ya naiknya gitu, suksesnya gitu ya. Baru didirikan tahun 2018, sekarang udah kemana-mana ini ya, sudah merambah ke dia dia tapi ini bukan di industri pariwisata ya. Jadi dia udah punya store di luar negeri misalnya kayak gitu. Udah go internasional, udah seperti itu. Nah, saya suka tertarik yang gitu-gitu. Jadi yang kalian gitu juga sebaiknya ya. Jadi kalau memang tertarik di marketing, di apa namanya di pemasaran ya, di bidang pemasaran gitu, follow aja mereka. Yang penting jangan keracunan ya produk-produknya. Jangan keracunan terus-menerus, nanti kasihan kantongnya ya. Jadi saya ngelihat gitu kan. Nah, produk-produknya itu tuh saking larisnya tuh sampai dapetin produknya tuh susah gitu ya. Orang tuh sampai pada rebutan gitu kan. Nah, terus yang paling banyak beli dan membeli produknya mereka itu just tip. Just tip semuanya barang itu kayak diborong just tip gitu kan. Lama-lama kan orang males ya nambah duit untuk just tip gitu kan. Nah, ketika si yang punya, jadi salutnya saya dengan perusahaan itu sudah sedemikian gedenya dan sepertinya dia belakangan ini mau kerja sama salah satu maskapai gitu. Itu dia masih rutin nongol gitu ya di Instagram. Jadi dia masih rutin menunjukkan, masih rutin dalam tanda kutip jualan gitu ya untuk produknya dia. Nah, suatu saat ketika dia lagi online gitu ada dong yang bilang kan, sebel banget sama produk ini gitu ya. Kita mau beli, kita pelanggan udah lama banget, udah dari tahun 18. Jadi benar-benar ngikutin susahnya dia gitu ya. Dia kan dulu hanya bertiga gitu kan. Dia sendiri sebagai modelnya, kemudian dia yang membuat desainnya, kemudian sama teman-temannya itu yang merancang pemasaran dan lain sebagainya, cuma bertiga. Yang sekarang dia punya toko di hampir seluruh Indonesia ya. Masuk di Jogja ada. Itu kan saya tuh ngikutin kamu tuh dari dulu, jadi beli produk kamu dari dulu, sekarang mau belinya susah, semuanya udah diborong just tip, gimana gitu kan. Nah, jawabannya dia kan gini, gimana dia mau melarang just tip beli, kan nggak mungkin ya, bagi para just tip dilarang beli gitu kan nggak ada. Akhirnya kan dia caranya dia tuh ya melalui pembatasan. Jadi kalau beli maksimal hanya satu untuk satu produk, misalnya nggak boleh lebih untuk satu warna, misalnya seperti itu kan yang jadi kalau. Tapi jawabannya dia gini, ya sudah, kalian nggak usah beli aja gitu kan. Si just tip itu nggak usah dibeli aja, semuanya produknya itu nggak usah dibeli. Itu sangat beresiko kalau dia ngomong kayak gitu ya. Nanti kalau tidak ada permintaan, pasti dia tidak akan menawarkan dengan harga yang tinggi gitu ya. Jadi udah nggak usah dibeli, udah biarin aja
Jadi artinya perusahaan launching ya biarin aja ya kalau gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan beli di just tip kalau memang kamu nggak mau harga just tip itu jadi melonjak tinggi. Mereka jadi tinggi kan banyaknya permintaan kan gitu. Gitu. Ya, itu salah satu cerita. Kalau besok kalau yang di mata kuliah ini kalian saya minta follow-nya bukan follow ini, follow produk-produk apa fashion dan lain sebagainya, tapi follow industri pariwisata gitu ya. Tempat rekreasi. Kayaknya besok kita mau bahasnya itu sih, lebih ke destinasi tempat rekreasi ya gitu-gitu. Jadi follow aja dari sekarang, lihat mereka seperti apa mereka jualannya gitu. Itu ya. Itu ya, jadi itu cerita tentang permintaan dan penawaran. Ya, banyak apa namanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata ya, kayak misalnya contohnya destinasi gitu ya. Itu yang karena ya mereka juga pastinya menentukan mengalami ini ya, kejadian di mana permintaan dan penawaran itu yang selalu sangat dinamis gitu ya, berubah-ubah. Ketika musim peak season gitu kan, harga-harga naik tinggi, kemudian lagi lagi weekday gitu kan, kalau nggak jadi weekend sama weekday gitu harga bisa berbeda gitu kan. Weekday cenderung sepi, jadi gimana caranya supaya weekday rame, dia akan naikin harga gitu. Naikin harga, nurunin harga gitu ya. Oke. Ini ngomongnya kebalik-balik masih dari tadi saya. Ya, harapan saya kalian paham lah. Oke. Faktor eksternal yang berikutnya adalah faktor produk pendukung yang dijual. Produk pendukung bisa menjadi nilai tambah suatu produk. Peningkatan nilai tambah akan meningkatkan. Ya, ini kan lebih ke kemarin juga kan kita bahas tentang bauran pemasaran, ada yang namanya packaging ya. Jadi ini kenapa masuk di faktor eksternal, karena yang dimaksud produk pendukung ini bukan produk pendukung dari perusahaan ya, produk-produk yang bisa aja kan kalian bekerja sama dengan produk lain dari perusahaan lain kayak gitu ya. Kalian sudah dibahas ya. Ya, saya kira ini nggak perlu diomongin lagi. Oke. Kemudian yang keempat, persaingan. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi keputusan mengapa harga perusahaan adalah faktor eksternal lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga perusahaan adalah biaya, mutu, dan harga dari pesaing. Kenapa? Jawabannya udah ada ya, ternyata. Mau saya tanyakan padahal. Karena konsumen seringkali melakukan perbandingan antara harga perusahaan kita dengan perusahaan lain, ya. Iya kan? Kalian pasti gitu ya. Apa namanya? Pasti kalian bandingin kan harga gitu ya, bandingin antara harga yang satu dengan harga yang lain. Kemarin itu teman saya itu kan ada yang lagi disertasi mengenai pentingnya aplikasi ya, penggunaan aplikasi di smartphone, tapi aplikasinya terkait dengan aplikasi pariwisata. Jadi dia bikin survei gitu kan, siapa yang sudah ada berapa macam aplikasi yang ada di handphone kalian gitu kan. Terkait dengan karena dia di pariwisata kan sebenarnya tujuannya adalah untuk pariwisata. Jawabannya itu macam-macam. Jadi ada yang 30 lebih, 40 lebih, dan kebanyakan itu aplikasi belanja malah. Aplikasi belanja, terus bank gitu kan biasanya ya. Yang pariwisatanya malah sedikit. Pariwisata yang pasti dipakai semua orang adalah Peduli Lindungi ya. Karena itu wajib ya. Ya, orang lagi nggak banyak pergi ya, mungkin yang handphonenya baru-baru juga dia belum mengaktifkan aplikasi bermacam-macam aplikasi ya. Tapi kalau udah kan nanti dia aktifin. Nah, biasanya kan kalian kalau mau beli tiket ya, kalian punya booking.com, Traveloka, Agoda, dan lain sebagainya. Kalian cek mana yang paling murah. Atau sudah ada ya aplikasinya yang mencari itu ya, mencari harga termurah tuh apa gitu kan. Nah, yang belum ada tuh kemarin saya sempat bercanda sama teman saya tuh ini apa yang produk-produk kebutuhan ini kebutuhan butuh produk fashion dan lain sebagainya lah ya, itu kan belum ada ya yang dengan cepat bisa membandingkan mana yang paling murah daripada platform-platform penjualan yang ada, termasuk website-nya perusahaan. Itu belum ada ya, mungkin ada yang mau bikin ya, jadi nanti langsung paling murah di mana gitu ya.
Biasanya kan bandingin satu-satu, atau sudah ada mungkin ya? Ya, itu persaingan tuh pasti ya. Jadi harga dan mutu ya, mutu dari pesaing. Harga dan mutu dari pesaing dapat digunakan sebagai titik awal untuk menetapkan harga produk perusahaan. Ya, itu ya. Tadi sudah ada contohnya juga ketika orang Boston Market ngeluarin burger itu ya. Kemudian si Big Mac juga ngeluarin, ya kan, Big Mac udah punya nama, orang selisih $5, orang lebih milih Big Mac gitu kan. Jadi kan ini mutunya juga dilihat kan, perbandingan antara harga dan mutu ketika orang memilih suatu produk gitu ya. Oke, nah itu tadi faktor internal dan eksternal udah kita bahas semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke faktor yang mempengaruhi kepekaan harga. Nggak ada. Ini di sini lagi pada mendengarkan saya atau pada tidur atau ada yang pergi? Kemarin saya ngajar ini apa? Lupa live. Jadi masih ada di situ. Ya saya belum live. Nah di situ masih ada 2 orang selain saya. Jadi artinya pertanyaannya adalah kalau nggak tidur, ditinggal pergi. Kapan itu? Tapi ya memang ya begitulah ya. Jadi mungkin saya dan juga dosen-dosen yang lain tuh sering ulang apa yang disampaikan diulang. Dan tapi ketika ditanyakan tetap aja enggak, jawaban tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan gitu ya, karena ya bisa dimaklumin ya. Bukan bisa dimaklumin. Apa ya bisa dimengerti lah, mungkin kalian bukan bisa pula bisa ya saya ngerti gitu aja deh gitu ya. Mungkin kalian ada yang kemana-mana. Kapan itu saya dengerin dosennya anak saya lagi kuliah kan, dipanggil mahasiswanya nggak jawab, tapi ada namanya di halamannya ya, di layar itu ada dipanggil gitu kan, nggak jawab, terus dimarahin, disuruh ngadep gitu kan, kamu kemana kemarin, maaf bu saya lagi nganter ibu saya. Ya udah, emang keadaannya seperti itu, mau gimana lagi, kapan kita bisa offline ya. Kak, di FIB kalian ini saya stop bentar ya, kalian ini udah offline apa enggak kemarin karena itu? Karena offline 2 minggu, Bu. Sudah? Iya, 2 minggu awal kuliah Oh dulu iya, itu. di situ PPKM itu ya. Ini kalau di kampusnya anak saya malah udah ini lagi offline 2 minggu kemarin itu menjelang UTS-nya dia offline, UTS offline. Terus karena banyak praktikum ya, ada praktikum harus ini ya, dia offline. Cuma harus Genes dulu sebelumnya. Nggak tahu kalau di FIB kemarin nggak pakai Genes ya, langsung aja. Apa gimana? Langsung ya? Cuma surat sehat aja, Bu. Ya. Kalau yang ini harus di kampusnya di fakultasnya anak saya harus gitu. Oke, Teknik ini ya, Bu. Iswan mau nanya apa? Oh iya, Bu. Misalnya yang masalah penetapan harga tadi itu. Kalau misalkan suatu perusahaan yang baru merintis itu udah keburu menetapkan harga yang murah dengan pertimbangan harga produk pesaing. Tapi ternyata sebenarnya keuntungannya itu nggak banyak, Bu, karena yang dihitung itu cuma variable cost sama fixed cost-nya itu. Jasa mereka, usaha mereka itu mereka nggak hitung. Terus mungkin ada jalan beberapa waktu lama, mungkin sebulan, mereka baru sadar bahwa ternyata untungnya nggak banyak nih, malah mungkin rugi karena capek tenaga. Nah, itu kayak misalnya tiba-tiba naikin harga itu, strateginya gimana sih, Bu, supaya misalnya juga dari sisi konsumennya itu nggak tiba-tiba kaget gitu, atau mungkin malah berpaling ke produk lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Iswan untuk
Jawabannya sebenarnya kasus yang kamu tanyakan ini tuh yang saya alami beberapa waktu tahun yang lalu yang saya cerita tadi kan. Jadi setelah jalan beberapa saat gitu kan, sudah ngerti duit gitu kan, selain orang-orang kemudian juga terjadi perang harga dan lain sebagainya itu tadi, kami juga ngerasa bahwa kebutuhan kami udah berbeda gitu kan. Biasa kan, orang kan kalau teori kebutuhan Maslow ya udah naik terus gitu kan yang namanya kebutuhan. Jadi gimana caranya supaya bisa naik harganya kan gitu. Ya inilah kenapa kita mesti belajar ya, belajar pemasaran gitu ya, supaya kita tidak berada pada situasi seperti itu kan sebenarnya. Jadi nggak udah terjadi baru aduh nih bagaimana nih, nah nggak supaya seperti itu kan sebenarnya. Jadi tujuan kita belajar kan itu. Ya kalau tadi ditanya strateginya gimana, tadi tadi Islam udah jawab sendiri. Yang lain gimana? Kalau misalnya ada suatu keadaan, ini harganya lagi murah, terus habis itu tiba-tiba ternyata kemurahan gitu kan, dinaikin dengan produk yang sama, pasti kan orang nggak suka. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengupgrade upgrade produk kan pasti, ya kan? Jadi produk diperbaiki dibagusin lagi untuk bahan bakunya gitu kan, dan kemudian dinaikin lebih banyak gitu ya untuk menutup yang kemarin kan. Jadi salah satu caranya kan dengan ganti produk sebenarnya. Dalam tanda kutip ya, ganti itu kan bukan ganti sama sekali. Maksudnya dengan produk yang sama tetapi dia menggunakan kualitas yang lebih baik, itu yang diedukasi kan. Kita menggunakan bahan yang lebih baik dan lain sebagainya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi nanti orang punya pilihan, kelemahan dan kelebihan apa disampaikan gitu kan. Dengan sedikit demi sedikit nanti produk ini kalau memang menurut kalian sudah sangat merugikan, kalian akan eliminasi produk itu. Jadi tidak bisa secara spontan tiba-tiba gitu, wah maaf ini henti harga gitu ya, kayak kenaikan jangan deh, nggak usah ngomongin nggak usah ngomongin ranahnya pemerintah. Jadi nggak bisa seperti itu kan, karena orang-orang apalagi kalau itu bukan produk pokok gitu ya, bukan kebutuhan pokok, itu produknya produk tersier yang kayak gitu-gitulah. Jadi enggak kebutuhan pokok, orang nggak beli itu pun nggak apa-apa gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi salah satu caranya kayak gitu strateginya kalau menurut saya. Ya gunakan bikin dua pelayanan yang berbeda gitu kan. Yang satunya mungkin kalian ini biasanya orang datang gitu kan dengan harga segini. Ini kita sekarang bisa datang loh Bu, Pak gitu. Kita bisa ke sana, kita bisa ngukur misalnya ya kalau itu perlu diukur gitu misalnya terkait dengan produk-produk custom gitu, kita bisa ke sana, bisa ini dan lain sebagainya, tetapi nanti ditambahin biaya. Ya intinya nambah biaya sebenarnya, tapi tidak secara langsung bersinggungan dengan produk yang sudah terlanjur di launching itu yang tadi salah harga. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Makanya beberapa perusahaan itu mendingan harga, ada yang memiliki strategi itu ketika dia ragu menetapkan harga, kasih harga lebih tinggi aja, karena menurunkan harga itu lebih mudah gitu ya daripada menaikkan harga. Gitu. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Ada ya. Ya sudah, kalau gitu saya lanjut ke yang tadi ya. Mana tadi? Ini. Balik sini lagi. Nah, sekarang faktor penetapan harga. Masih ini judul utamanya. Faktor yang mempengaruhi kepekaan harga sekarang. Apa sih yang bikin orang itu jadi peka terhadap harga gitu ya? Maksudnya ini mempengaruhi kepekaan harga itu orang menjadi tidak peka gitu ya. Satu, yang pertama pengaruh nilai unik. Orang tuh biasanya nggak masalah dengan suatu produk yang memang dia benar-benar beda kan gitu intinya. Jadi nggak ada pembandingnya gitu kan. Jadi orang menjadi tidak peka gitu kan. Sebaliknya orang menjadi peka ketika produk itu biasa-biasa aja kan. Terus kebalikannya kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda gitu kan, yang unggul ya, dia yang paling the best gitu kan, orang biasanya ya sudah nggak peduli dia nggak
nggak peka terhadap harga gitu ya. Harga berapapun akan dia beli ketika memang itu produk satu-satunya dan itu sesuai dengan manfaat yang dia inginkan kan gitu. Yang pertama, pengaruh nilai unik, keunggulan bersaing, kayak gitu ya. Terus yang kedua, pengaruh kesadaran akan produk pengganti. Nah, ini tuh contohnya gini. Misalnya nih, kalian datang dari suatu tempat gitu kan, ke daerah lain, mengunjungi suatu daerah gitu kan, dan kalian nginep di hotel. Biasanya ketika kalian datang misalnya sore atau malam gitu ya, dan daerah itu asing buat kalian. Biasanya ketika kalian lapar, maka kalian akan menuju ke restoran tersebut, restoran yang ada di sana, ya. Jadi di hotel tersebut. Nah, hotel-hotel itu memanfaatkan ini nih, memanfaatkan orang-orang yang belum sadar gitu ya akan produk pengganti. Jadi berapapun harga yang ada di restoran itu, makanya biasanya harganya mahal ya, itu akan dibeli gitu ya. Jadi ketika dia belum sadar bahwa di sekelilingnya sebenarnya ada produk pengganti, maka dia akan masuk ke restoran tersebut. Dia akan makan di restoran tersebut. Contohnya itu. Ternyata begitu pagi dia buka, sekitaran itu banyak banget rumah makan. Wah, tahu gitu makan di situ. Sekali makan di hotel bisa buat makan 3 kali di luar, misalnya gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi hotel-hotel memanfaatkan itu. Ya, pengaruh kesadaran akan produk pengganti. Jadi orang nggak peka. Belum kepekaan yang rendah terhadap harga ketika dia tidak sadar bahwa ada produk pengganti di sekitarnya. Itu gampang itu. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepekaan harga juga adalah pengaruh siapa yang membiayai pengeluaran pelanggan. Nah, ini untuk pelanggan bisnis. Ya. Jadi pengaruh siapa yang membiayai pengeluaran pelanggan. Kalau ketika kalian pergi dalam suatu meeting yang dibiayai oleh perusahaan gitu ya, biasanya jumlah pengeluaran lain selain apa yang sudah ditanggung perusahaan itu tuh kalian bisa saja tidak peka terhadap harga gitu ya, karena apa, untuk perjalanan itu tuh kalian gratis, semuanya dibayarin gitu ya. Jadi ketika ditawarkan misalnya kalian di ada paket meeting di suatu hotel kayak gitu ya, atau di apa aja lah, misalnya kita ngomongin hotel, misalnya kalian di traktir apa aja gitu, kemudian ketika di situ ditawarin, ini ada satu produk nih di luar itu ya, mau nggak ngambil produk ini misalnya. Kalau di hotel tadi ini ada pertunjukan nih Ramayana gitu ya, ada pertunjukan apalagi yang ada lagi mungkin di suatu desa wisata lagi ada pertunjukan mengenai apa namanya, tradisi ya, suatu tradisi, mau lihat nggak, ini harganya segini gitu kan. Jadi oke, kita mau gitu ya, karena apa, karena enggak, dia ngeluarin duit tapi hanya untuk itu saja gitu ya, jadi nggak peka. Jadi marketer mesti tahu gitu ya. Terus yang berikutnya, pengaruh besarnya bagian biaya yang dikeluarkan. Ini gimana nih memahaminya? Maksudnya gini, pengaruh besarnya bagian biaya yang dikeluarkan. Jadi maksudnya gini, ketika orang datang ya mengunjungi ke suatu wilayah, marketer dan dia nginep di hotel, informasi mengenai dia moda transportasi apa yang digunakan oleh orang tersebut itu menjadi informasi yang cukup penting bagi marketer. Kenapa? Karena apa namanya, misalnya dia datang naik pesawat, biaya untuk nyampe ke situ aja cukup gede gitu ya misalnya. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang ini informasi yang cukup penting? Karena untuk nyampe ke situ aja dia mau merelakan duitnya sedemikian besar gitu ya. Nah, berarti artinya dia masih mau, dia duitnya banyak gitu loh, gampangnya gitulah. Ya kan, duitnya banyak. Kemudian belum lagi kalau nanti lanjutnya dia itu memilih memilih kamar suite misalnya. Oh, ini lebih banyak lagi gitu kan. Jadi makanya dari situ marketer bisa masuk nih untuk menawarkan produk-produk yang dia punya gitu ya. Nggak akan ditolak ibaratnya gitu. Ya, jadi pengaruh besarnya bagian biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau penelitiannya siapa ya? Saya lupa. Dari bukunya Ekonomi Pariwisata OKAYUT itu biaya untuk menginap, akomodasi itu sekitar 39%. Jadi bisa dihitung kan? 39% dari keseluruhan duit yang dia punya, gampangnya gitu. Ini sudah berdasarkan penelitian ya.
Artinya dia punya duit berapa, itu sudah bisa, atau bukan punya duit berapa, punya uang berapa untuk budget liburannya dia, itu sudah bisa diperkirakan. Gitu ya. Jadi harus pinter-pinter untuk mencari tahu, gitu kan. Kemudian faktor unik yang berikutnya adalah pengeluaran total pelanggan organisasi. Ya, kalau dia pelanggan organisasi, si organisasi itu kan tidak hanya membiayai satu orang saja, ya kan? Jadi mesti tahu. Jadi dia diberangkatkan oleh perusahaan apa, gitu kan? Di situ ada berapa orang yang, jadi apa ya istilahnya, sesuatu yang dipahami oleh marketer itu nggak cuma sekedar bagaimana promosi dan lain sebagainya. Ini kan jadi karakter bisnis atau perusahaan tempat orang itu bekerja pun ya, konsumen bekerja pun juga cari tahu gitu ya. Pengeluaran total pelanggan organisasi, jadi secara organisasi itu ada berapa karyawan yang dibiayai gitu kan. Kenaikan sedikit saja itu akan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar, karena mengeluarkan biaya yang besar karena yang naik kan nggak cuma satu orang saja, tetapi ada mungkin karyawan yang melakukan perjalanan ada ratusan gitu ya misalnya. Turun sedikit juga sangat material juga sangat menguntungkan bagi perusahaan gitu kan. Jadi perusahaannya untung nih turun dikit. Turunnya mungkin nggak material, tapi bagi perusahaan karena karyawannya banyak, nah gitu ya. Jadi ketika banyak karyawan yang dibiayai untuk perjalanan, pasti organisasi itu akan menjadi peka terhadap perubahan harga gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian pembeli dalam paket perjalanan bisnis, ya, ini hampir sama sih sebenarnya ya. Pembeli dalam paket perjalanan bisnis itu juga ketika dia ditawarkan, ini sebenarnya hampir sama dengan pengaruh siapa yang biaya pengeluaran pelanggan, sebenarnya bersama. Pembeli dalam paket perjalanan bisnis, dia lagi meeting, semuanya dibiayai, ketika kemudian dia ditawarkan untuk jalan-jalan gitu kan, mungkin dia akan mau, atau dia menambah gitu ya, menambah waktu menginapnya untuk kemudian berwisata, dia mau. Karena apa? Untuk tiketnya udah ditanggung kan, dia tinggal nambah kamarnya aja gitu, misalnya seperti selama yang 3 hari, misalnya dia meeting 3 hari, kemudian dia nambah sehari ya, atau 2 hari gitu, yang dia nambah 2 hari, tapi kan semuanya udah dibiayai, kemudian tiket pesawat udah dikasih PP, dan jadwalnya bisa petualangan bisa digeser misalnya seperti itu ya. Kemudian yang membuat orang tidak peka terhadap harga, yang berikutnya adalah pengaruh kerjasama dengan organisasi pelanggan. Nah, maksudnya gini, jadi kalau kayak misalnya nih Universitas Gadjah Mada udah terbiasa berlangganan sama Hotel Marriott misalnya, dia selalu menggunakan Marriott terus gitu ya. Nah, ketika kemudian ditawarkan ada hotel lain yang menawarkan dengan hotel dengan spesifikasi mungkin yang sama gitu ya, sama-sama bintang 5, kemudian ya sama-sama hotel dengan karakter yang sama, nuansanya sama dan lain sebagainya, dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, si UGM nggak mau gitu deh. Kenapa? Karena ini contoh aja ya. Jadi kenapa? Karena sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Marriott gitu ya. Jadi udah percaya, udah yakin, pokoknya udah yang inilah, udah sama salesnya juga udah baik, hubungannya sudah baik, sudah inilah. Jadi dia udah nggak mau berpaling ke lain hotel gitu ya, kayak gitu. Kemudian persepsi pengaruh yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kepekaan harga yang berikutnya adalah pengaruh persepsi mutu harga. Ya, orang seringkali beranggapan bahwa produk yang bermutu itu berharga mahal gitu kan, seringkali seperti itu, bahkan sehingga menyebabkan orang menjadi ragu membeli suatu produk yang menurutnya itu terlalu murah gitu kan. Jadi kayak misalnya kalian lagi searching hotel gitu, nyari-nyari hotel, terus loh kok ada murah banget nih gitu kan. Hotelnya sama bintang-bintang, sama-sama bintang 4, yang bintang 5 gitu kan, lokasinya juga sama-sama strategis, tapi kok dia murah banget ya. Jangan-jangan ini nanti kamarnya dapatnya kamar yang di pojokan dan berhantu ibaratnya gitu. Jadi kadang suka ragu ya. Jadi dengan sesuatu yang menurut kalian itu bagus, mutunya tinggi gitu, kok harganya murah. Kadang orang suka ragu kan malahan. Nah itu, jadi orang menjadi tidak peka terhadap harga ketika dia beranggapan bahwa mutu suatu produk itu sangat bagus gitu ya. Justru kalau dimurahin malah orang bingung kenapa murah banget gitu. Oke, itu faktor yang mempengaruhi kepekaan harga.
Nah, berikutnya ada pendekatan penetapan harga. Penetapan harga ini ada penetapan harga berdasarkan biaya, kemudian ada penetapan harga berdasarkan pembeli, terus ada penetapan harga berdasarkan persaingan. Nah, ini udah sih tadi ya, sebenarnya dari cita-cita saya. Penetapan harga berdasarkan biaya sekarang. Harga berdasarkan biaya itu ada harga cost plus sama berdasarkan break even point. Jadi ini analisis BEP gitu ya. Mungkin sering dengar ya BEP gitu ya. Penentuan harga cost plus itu yang tadi saya udah ceritakan. Jadi tentukan berapa biayanya, kemudian setelah itu kalian mau untung berapa. Jadi tinggal dinaikkan sesuai margin yang diharapkan. Hitung-hitungannya nanti bisa dilihat sendiri. Ya, ini contohnya. Terus di sini juga ada kelemahannya. Kelemahan tadi yang sudah saya sampaikan juga ketika saya cerita tentang bus dengan kapasitas 50 orang tadi. Jadi di sini jumlah unit ini BPW menyusun paket tour yang terdiri dari 30 orang. Jumlah unit yang diharapkan terjual itu 30 unit ya pastinya, karena ini harga untuk 50 orang. Nah, kemudian kalau mau untung 15% atau 150 unit itu dijual dengan harga 1.000 kan gitu. Nah, kelemahan dari cost plus ketika yang beli paket hanya 20 orang kan gitu. Nah, tadi kan untung 15% kalau tercapai 30%. Nah, itu juga ya makanya yang namanya industri pariwisata tuh butuh banget yang namanya saluran distribusi ya, karena contohnya kayak itu bikin paket 30 orang ternyata yang beli 20 gitu kan keuntungannya berkurang. Jadi adanya saluran distribusi yang cukup banyak itu membantu dia untuk bisa memenuhi jumlah 30 tadi. Bila jumlah pesertanya 20 orang. Nah, hitung-hitungannya kalau 20 orang dibandingkan dengan 30 orang itu yang di sini. Kalau yang 30 orang labanya 4.500, kalau 20 orang labanya 3.500. Jadi lebih sedikit ya. Kalau memang dia bisa masuk dengan laba 3.500 dengan 20 orang itu masih masuk ya apa-apa, jalankan aja gitu kan. Gitu. Dia masih mau lah dengan laba segini gitu ya. Nah, itu yang cost plus. Jika metode ini ditetapkan tanpa memperhatikan permintaan dan harga pesaing, maka kemungkinan besar tidak menghasilkan harga yang terbaik ya. Tadi saya sudah cerita ya tentang cost plus dulu, habis itu pesaing ya. Kemudian yang kedua, suara apa sih? Hujan. Harga paket wisata, ini penetapan harga dengan analisis BEP ya. Nanti dilihat sendiri ya BEP. Rumusnya seperti ini, biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Biaya tetap tadi udah tahu ya, semua biaya yang tidak berubah produksi dalam jumlah berapapun. Kalau biaya variabel itu ngikutin jumlah produksinya. Biaya yang jumlahnya selalu berubah sesuai dengan unit yang diproduksi. Artinya, bila ingin memperoleh laba, perusahaan harus mampu menjual lebih dari 20 unit paket wisata. Artinya, di unit yang ke-21, perusahaan baru mendapatkan laba. Ya, nanti pendapatannya berapa dikurangi biaya variabel itulah labanya. Itu ya. Ini ada soal, kalian nanti coba kerjakan sendiri ya, kita nggak usah ngerjain di sini. Lanjut, penetapan harga berdasarkan pembeli. Nah, ini ada, ini kan artinya kalian punya satu produk gitu ya, tetapi kalian sesuaikan dengan pembelinya kan, ibaratnya seperti itu kan. Produknya sama-sama kopi sama pie apple, apple pie, ya semacam itu. Di counter rumah sakit mungkin dijualnya $2 gitu ya. Terus di restoran keluarga mungkin dijualnya $4. Di kedai kopi hotel jadi $6. Kemudian 7 jika $7 jika diantar kamar hotel pakai room service, layanan kamar. Kemudian menjadi $8 di hotel dan restoran dengan layanan lengkap. Misalnya seperti itu. Ya kan, jadi ini kan nyesuaiin pembeli ya, karena saya mungkin pernah bilang ya di strategi bauran pemasaran itu bisa aja kan kita tuh dengan produk yang sama tetapi segmentasinya itu berbeda gitu ya. Jadi segmennya berbeda. Ketika segmennya berbeda, kemudian bisa saja kalian membedakan harga di situ gitu ya. Bisa aja seperti itu walaupun barangnya itu sama.
Oke, lanjut ya. Penetapan harga berdasarkan persaingan ya, ya ini saya kira sudah jelas ya. Jadi merupakan penetapan harga berdasarkan harga pesaing tanpa terlalu memperhatikan biaya dan permintaan. Gitu ya. Jadi emang bagusnya tuh kombinasi ya. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk pesaing berapa, tiba-tiba harus bisa analisisnya juga ketika dihargain segitu pesaing, nanti kalian gimana menurut perusahaan, harus bisa seperti itu juga kan. Strategi penetapan harga. Oke, ini jadi strategi apa namanya tadi? Pendekatan penentuan harga ada 3 ya. Satunya berdasarkan biaya, kemudian berdasarkan pembeli, sama satunya berdasarkan pesaing. Kemudian yang berikutnya, strategi penetapan harga. Nah, strategi penetapan harga ini ada 2. Strategi penetapan harga. Ini maksudnya strategi penetapan harga baru. Ini maksudnya strategi penetapan harga produk baru ya. Jadi ditambahkan nanti enggak kalian harga baru itu apa Bu gitu ya. Jadi strategi penetapan harga produk baru, yang satunya strategi penetapan harga produk yang sudah ada. Jadi bukan produk baru, produk yang sudah mapan gitu maksudnya ya. Jadi ada 2. Yang pertama kita bahas dulu strategi penetapan harga baru, harga produk baru gitu ya maksudnya ya. Ada harga gengsi, ada harga untuk meraup pasar. Meraup pasar ini kalau kalian lihat di buku tuh skimming pricing gitu. Ya. Terus kemudian harga penetrasi pasar. Jadi harga gengsi itu pasti tinggi. Nah, harga gengsi itu untuk produk-produk seperti apa sih? Ya tentunya produk-produk gengsi ya. Jadi kayak misalnya produk yang brandnya sudah jadi gitu ya, yang sudah kuat gitu kan. Ketika dia kemudian mengeluarkan launching produk baru, dia memang terkenal sebagai brand-brand, mengeluarkan brand-brand produk bermutu dengan harga yang mahal, dia pasti akan mengeluarkan produk-produk dengan harga yang mahal juga gitu ya, karena dia untuk gengsinya gitu kan, untuk pasar sasaran yang sama kan, jadi untuk harga gengsi kan seperti itu. Jadi memang ditujukan untuk produk-produk yang sudah punya brand gitu ya. Atau kalau misalnya dia masih baru, masih brand baru ya dia promosinya harus kuat gitu ya. Dia harus terimage bahwa ketika membeli produk tersebut kalian itu akan seolah-olah merasa dilihat ya. Jadi apa namanya menjadi pusat perhatian lah gampangnya gitu ya. Jadi memang harus diimbangi dengan penguatan brand ya. Jadi promosi untuk brand barunya itu harus kuat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, penetapan harga meraup pasar atau skimming price itu sebenarnya gini. Jadi produk baru itu kan ada 2 ya. Ada yang gengsi, saya sampaikan yang gengsi tadi kan sudah. Jadi selain yang gengsi itu ada 2, mau dijual dengan harga mahal atau mau dijual dengan harga murah kan gitu. Kalau yang B, penetapan harga meraup pasar atau skimming price itu dijual dengan harga tinggi ya. Kemudian yang C, penetapan harga penetrasi pasar, harga rendah untuk merebut pasar. Jadi itu. Kalau yang harga tinggi ya itu kalian boleh jika keadaannya adalah jika pasar tidak sensitif terhadap harga dan merupakan produk satu-satunya di wilayah tersebut. Itu bisa ya. Jadi kayak misalnya suatu produk untuk baru dan ini penemuan baru yang sudah dilakukan selama beberapa tahun gitu ya, bertahun-tahun, dan ditemukan suatu produk baru kayak misalnya obat gitu ya, produk-produk dengan teknologi yang canggih gitu yang dia nomor 1 dan lain sebagainya, itu bisa dia gunakan skimming price. Jadi launching dengan harga yang mahal gitu ya, dan nantinya dia akan turun menyesuaikan. Strategi meraup pasar ini kan kebalikan dari tadi yang ditanyakan sama Iswan Bahri itu ya. Jadi supaya salah satunya adalah supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan harga kan. Jadi mendingan mahal dulu daripada kemurahan nanti bingung mau naikin kan gitu. Jadi mahal dulu aja, nanti gimana lihat reaksi pasar. Kalau bagus reaksinya ya bertahan terus, tapi kalau pasar kurang bisa menerima akan diturunkan sedikit demi sedikit, misalnya seperti itu. Ya, cuma syaratnya itu tadi ya. Jadi produk itu harus benar-benar satu-satunya. Jadi berdasarkan research and development yang terus-menerus dan satu-satunya. Kemudian biasanya berbasis teknologi yang tinggi, terus kayak penemuan obat-obatan ya, farmasi dan lain sebagainya yang seperti itu. Nah, saya tanya sekarang nih, kalau di industri pariwisata bisa nggak menerapkan harga untuk meraup pasar atau skimming pricing menurut kalian?
Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira bisa nggak? Skyming itu yang harga gengsi kan, Ibu? Bukan. Skyming price itu bedanya tuh kalau ya sebenarnya kan kadang orang menganggap hampir sama gitu ya. Jadi kalau gengsi itu kan biasanya karena brandnya udah kuat kayak gitu kan. Jadi brandnya udah kuat, orang ya ibaratnya tuh orang beli produk itu untuk menaikkan kepercayaan dirinya yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau yang gengsi kan gitu. Nah kalau yang ini kan emang dia produk satu-satunya biasanya. Jadi ini kan agak mahal karena alasannya itu ya. Jadi untuk mengeluarkan produk itu dia membutuhkan riset and development bertahun-tahun, ibaratnya gitu ya. Kemudian suatu penemuan baru, teknologinya canggih dan lain sebagainya. Terus dia satu-satunya yang kayak gitu-gitu. Ya hampir mirip sebenarnya, cuma satunya kan emang karena faktor gengsi ya. Kalau yang ini kan bukan. Kan biasanya kan kalau produk dia produk yang baru, benar-benar baru itu kan butuh dukungan promosi yang cukup tinggi juga kan. Jadi makanya kemudian dia launching dengan harga yang tinggi. Cuma syaratnya itu tadi, pasar tidak sensitif terhadap harga dan merupakan produk satu-satunya di wilayah tersebut. Kayak obat untuk sakit tertentu gitu ya. Kemarin ada obat COVID mahal banget ya. Jadi itu kan berdasarkan penemuan ya. Jadi di harga berapapun orang akan beli gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau di industri pariwisata bisa nggak kira-kira? Izin masuk, Bu. Apa? Izin berpendapat. Oh iya boleh. Ini siapa sih? Oke, saya Iswan, Bu. Oh ya, silakan. Sebelumnya mohon dikoreksi kalau agak keliru. Oh Kalau iya. menurut pendapat saya sendiri, industri pariwisata itu bisa menetapkan skimming price tadi seperti yang Ibu katakan, tapi cukup cukup beresiko gitu. Soalnya kan industri pariwisata itu banyak banget ya Bu saingannya, misalnya destinasi aja kayak ada misalnya pantai, terus misalnya kayak mungkin Menara Eiffel, ada juga mungkin Menara Pisa, kayak semacam banyak yang samanya gitu, Bu. Mungkin kalau misalnya ada penggunaan teknologi seperti penemuan-penemuan, misalnya ada virtual reality terbaru yang dikeluarkan oleh suatu destinasi wisata karena pandemi kemarin, mungkin bisa menetapkan skimming price tadi. Tapi kalau misalkan tidak ada misalnya penemuan seperti yang Ibu katakan itu, kalau menetapkan skimming price agak berisiko karena pariwisata itu macam produk-produknya itu banyak pesaingnya, Bu, dan mirip-mirip gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih ya Iswan. Iya, jawabannya betul ya, memang kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya, semua produk yang mudah untuk ditiru ya, jadi pesaingnya banyak, mudah untuk ditiru, itu beresiko ya untuk menerapkan skimming price itu. Jadi harus berubah gitu ya, secepat mungkin dia harganya harus segera diturunkan ketika pesaing itu udah masuk. So, meskipun ya, even kita bilang industri pariwisata itu kan beberapa itu kan membutuhkan apa namanya investasi yang gede gitu ya, kayak kita bikin hotel. Ada hotel, satu-satunya hotel di satu wilayah gitu kan, dia hanya ada satu tok di situ, dan apa namanya orang datang ke situ pasti akan nginep di situ kan, hotel bintang 3 misalnya. Mungkin dia bisa mematok harga sesuka dia gitu ya, lebih harga yang tinggi gitu ya. Tapi ketika kemudian muncul hotel berikutnya kan udah nggak bisa, ya. Karena biasanya kan bisnis itu kan ketika orang bilang ada gula ada semut ya, ketika itu laris pasti orang lain akan ikut membuat yang sama gitu ya. Jangankan yang ada di satu wilayah itu, di wilayah yang mepet aja di luar wilayahnya dia gitu, misalnya kayak Magelang dan Jogja gitu ya,
itu udah menjadi ancaman kan buat si hotel yang ada di satu tempat itu. Kayak gitu. Ya memang benar tadi jawabannya ya, beresiko ketika dia menerapkan hal yang seperti itu. Jadi memang itu untuk yang pasar yang tidak sensitif terhadap harga. Sementara di industri pariwisata orang masih sangat sensitif ya terhadap harga ya. Oke. Kemudian penetapan harga penetrasi pasar, harga rendah untuk merebut pasar. Nah, ini jelas ya kalau ini. Jadi ketika produk baru, launching produk baru, biasanya gunakan harga rendah. Saya ngajar bisnis pariwisata itu juga gitu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang bikin bisnis awal-awal bisnis itu udahlah pokoknya bikin harga yang menarik dulu ya, harga yang menciptakan perhatian dulu kan, karena orang-orang kan juga belum tahu gimana kualitasnya kan, jadi bikin harga murah dulu, nanti kalau reaksinya bagus gitu kan ya, nanti gunakan bahasa soft launching atau apa kayak gitu. Jadi jangan mikirin laba dulu gitu ya kalau lagi pertama, karena kan ya belajar ya namanya proses kan untuk bagaimana bisa menjual suatu produk. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strategi penetapan harga untuk produk yang sudah mapan. Ya, bukan produk baru. Penetapan harga penetapan harga produk paket yang sudah mapan dan kemudian dia mengalami situasi nggak laku gitu kan, jadi jual secara bundling. Kemarin mungkin saya udah pernah cerita ya, jadi kemarin waktu ini perusahaan-perusahaan kosmetik terutama ya, itu banyak kan kalau kosmetik itu kan kurang dari 6 bulan itu kan harus sudah kurang 6 bulan dari expired itu sudah warning ya, sudah berbahaya. Maksudnya orang sudah berpikir untuk membeli ya produk-produk kosmetik itu. Jadi kemudian dia jual dengan harga bundling kan, dipaketin kayak gitu kan. Contohnya seperti itu. Kemudian tadi kalau industri pariwisata harga paket supaya menarik ya. Kalau dijual single produk satu-satu lebih mahal, tapi ketika dijadikan satu dia menjadi lebih murah kayak gitu. Untuk meningkatkan penjualan biasanya, ya. Kemudian yang kedua ada penyesuaian harga, diskon berdasarkan volume penjualan tertentu ya, ada seperti itu. Kalau beli 3 gratis 1 gitu ya, beli 2 gratis 1. Diskon berdasarkan waktu pembelian, ya ada yang begitu ya. Pembelian hari Jumat diskon. Tadi ada yang beriklan di handphone saya, masuk toko cat lancar, diskon setiap hari Jumat gitu katanya. Jadi kan itu diskon berdasarkan waktu pembelian. Ya, atau berbeda harga gitu ya, penyesuaian harga di destinasi, di hotel dan lain sebagainya ketika dia tidak bukan di saat ramai atau peak season ya. Kemudian harga diskriminasi ini sebenarnya lebih ke contohnya aja ya. Misalnya lagi hari ibu, jadi untuk para wanita harganya lebih murah gitu kan. Terus ada mungkin parkir gratis bagi para wanita gitu kan, diskriminasi kan, berarti masuk ke suatu tempat lokasi rekreasi wisata gitu, lokasi wisata rekreasi untuk berwisata gitu ya, itu untuk anak-anak lebih murah, kemudian perempuan lebih murah. Seringnya perempuan ya, jarang laki-laki yang lebih murah ya. Jadi misalnya seperti itu tuh harga diskriminasi kayak gitu ya. Kemudian ada penetapan harga pada menit terakhir upaya menjual persediaan yang tidak bisa terjual. Jadi pada menit terakhir itu jadi murah. Itu kalian pernah melihat di televisi ada iklan ya, panci dan lain-lain itu ya, 1 menit lagi harga menjadi sekian, orangnya ngomongnya udah yang fasih banget itu ya. Jadi ini padahal sebenarnya besoknya lagi balik lagi harganya sama di menit terakhir itu ya. Jadi supaya orang tuh segera beli saat itu gitu ya. Kemudian penetapan harga psikologis ya, 299 bukan 300.000, 299.000 bukan 300.000 ya, seringkali kayak gitu ya. Harganya itu 395.000 gitu kan. Padahal ya kurang 5.000 lagi udah jadi 400 ya. Penetapan harga promosi sifatnya sementara, biasanya ada produk pendukung lain yang dijual dengan harga lebih tinggi dari pesaing. Ya, kalian mungkin sering ya,
mendapati situasi seperti ini. Jadi promosi di suatu tempat gitu kan, tiket murahnya, tiket masuknya murah gitu ya, ternyata harga makanannya mahal. Ya, atau makan di sana murah, ternyata tiketnya lebih mahal. Yang dipromosikan apa? Makanannya dan lain sebagainya. Tetapi nanti wahana-wahananya dia lebih mahal daripada tempat lain. Atau kalau yang biasa belanja nih di supermarket sering gitu ya, setiap minggu gitu dikirimin ada promo minggu ini gitu ya. Hampir semua supermarket mungkin punya program promo minggu ini. Harga minyak gitu, harga beras jadi berapa gitu yang kira-kira menarik pelanggan utama mereka. Kalau ibu rumah tangga minyak beras gitu ya, misalnya itu harganya murah gitu ya, minyaknya lebih murah daripada toko-toko lain. Gitu. Tapi ketika orang datang ke sana itu kan nggak pun cuma beli minyak sama beras ya. Jadi kalau kalian mendapati ada toko yang iklan seperti itu, dia kasih brosur itu kalian harus kekeh beli yang ada di brosurnya itu, jangan beli yang lain-lain gitu ya. Cuma kan biasanya orang sekalian. Nah, yang sekalian ini itu harganya biasanya lebih mahal. Gitu ya. Oke. Lanjut sekarang. Oh, ini sudah ya. Jadi strategi penetapan harga untuk produk yang sudah ada itu ada harga paket, penyesuaian harga, menit terakhir, psikologis, sama penetapan harga promosi. Nah, kemudian memprakarsai perubahan harga. Memprakarsai perubahan harga, kita bisa memprakarsai perubahan harga, ya. Penurunan harga itu biasa diprakarsai karena kelebihan kapasitas, tapi kan biasanya nggak langsung harganya turun, itu kan nggak, tapi melalui diskon, penjualan paket bundling dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian memprakarsai kenaikan harga karena adanya kenaikan biaya. Nah, ini biasanya kan ini secara umum orang-orang udah pada tahu ya, harga BBM naik, biasanya seperti itu kan, yang menyebabkan dampaknya tuh semuanya naik. Tuh. Nah, biasanya nih kalau yang memprakarsai naik dan turun ini, kalau yang memprakarsai naik terutama itu biasanya dia melihat dari harga pesaing utamanya mereka. Kalau sudah naik, dinaikkan, ya pasti dia akan ikut naik. Tapi kalau pesaingnya belum naik, ya dia berarti akan menahan dulu untuk tidak menaikkan, gitu ya. Menanggapi perubahan harga. Nah, kalau ada pesaing kita yang kemudian harganya berubah, itu kita jangan terlalu cepat emosi gitu ya, ngikutin, naikin, nurunin, jangan seperti itu. Tapi mesti dianalisis dulu ya. Kenapa pesaing itu merubah harganya? Ya, apakah tujuannya adalah untuk merebut pangsa pasar? Nah, kalau ini kan perlu dilakukan strategi kan, jangan sampai kan pasar mendapatnya susah-susah ya, mau direbut. Kemudian apakah mereka kelebihan kapasitas gitu ya? Kalau mereka kelebihan kapasitas, ya ditunggu dulu kalian apakah karena kelebihan kapasitas itu kan macam-macam ya alasannya. Bisa kan memang produknya kurang bagus ya. Kalau produk kurang bagus, dia mau turunin harga berapapun orang bisa saja nggak beli ya. Gitu. Apakah karena biaya meningkat? Ya, nah ini jelas kalau biaya meningkat di mana? Kita mau ikut meningkat juga apa enggak kan gitu ya. Bersifat sementara atau permanen, kemudian bagaimana siklus hidup dari perusahaan itu sendiri. Perusahaannya jangan udah mau mati gitu ya, atau dia nurunin produknya. Kemudian atau produknya udah usang gitu ya, sudah. Jadi diturunin harganya karena produk itu sudah tidak digemari gitu ya. Supaya orang beli, diturunkan harganya. Gitu ya. Bagaimana dengan reaksi konsumen? Konsumen bereaksi nggak dengan adanya perubahan harga? Kalau bereaksi ya mesti perusahaan harus harus melakukan tindakan ya, mengambil tindakan. Saya kira itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang jam berapa sih? Nggak ada ya? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada. Ya udah kalau nggak ada ya. Ini jam berapa? 11:30. Sudah aja ya kita ya. Saya kira udah jelas ya apa yang saya sampaikan. Harapan saya sih jelas ya. Jadi kalian bisa menjawab kalau ada pertanyaan terkait dengan
harga dan teman-temannya. Itu ya, terkait dengan strategi harga maksud saya. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, kita akhiri aja ya, jam 11:30 ini sudah. Terima kasih atas partisipasi kalian ya, sudah mendengarkan saya dari tadi walaupun sambil ngantuk-ngantuk dan sedikit lapar. Terima kasih juga untuk fasilitas yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita ketemu lagi minggu depan. Topik bahasan minggu depan adalah mengenai branding, strategi branding ya. Besok minggu depan, materi saya share deket-deket minggu depan aja. Sudah ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu semuanya, dah, bye-bye. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu.